Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi dengan saya Asyari Dion Victory, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya beserta rekan saya Bapak Zainul Fanani akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Zain. Selamat siang Pak Syari. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik dan tetap semangat. Baik Pak Zain, kita melanjutkan kegiatan kita sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan percakapan pra-observasi. Setelah itu kita melaksanakan observasi di kelas jenengan kemarin, dan sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Baiklah Pak Zain, kira-kira setelah diobservasi kemarin perasaannya bagaimana? Setelah observasi, memang waktu observasi sih ada perasaan ya sedikit grogi ya. Karena kita ya maklumlah kan di depan kamera juga, tapi tidak ada masalah sih. Alhamdulillah berjalan lancar. Pak Zain bisa menceritakan kembali ya kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Oke, secara umum pembelajaran alhamdulillah berjalan lancar. Cuman ada beberapa item yang kemarin secara pribadi saya refleksi secara mandiri. Setelah saya lihat dari rekaman yang sudah direkam kemarin, ternyata ada beberapa poin yang memang itu dalam tanda kutip terlupa atau kurang tebal, ya, terutama PSE-nya. Walaupun di situ ada istilahnya penekanan bagaimana anak-anak itu istilahnya mengendalikan diri, terus kemudian bekerja secara bersama-sama, terus kemudian bagaimana menanggapi secara sosial emosional dengan temannya. Nah, itu memang secara implisit sudah, cuman secara eksplisit saya kurang tebal istilahnya, kalau dalam kurang terlihat itu kalau saya rasakan kemarin. Iya. Pak Zain, untuk area pengembangan yang kemarin sudah direncanakan, apakah sudah terlaksana dengan baik kemarin? Area pengembangan kalau secara umum alhamdulillah sudah, dari baik itu untuk anak-anak yang auditori, mereka juga sudah bahkan secara langsung itu menceritakan dari apa yang sudah dia dengar. Ya, kemarin kita sudah suguhkan beberapa cerita melalui audio, mereka sudah menangkap itu. Kemudian dari anak-anak yang visual juga sudah bisa menggambarkan atau sudah bisa menerangkan dari apa yang gambar-gambar yang sudah dia kerjakan, dan juga untuk yang kinestetik pun mereka juga sudah bisa menyusun secara bagus dari puzzle-puzzle yang memang kemarin kita rancang sedemikian rupa, tetapi mereka sudah bagus lah di pengerjaannya, dan juga cara mempresentasikan ke teman-temannya juga sudah bagus. Berarti secara tidak langsung semua untuk pembelajaran diferensiasinya, mulai dari konten, proses sama produknya alhamdulillah berjalan baik secara umum. Nah, menurut Pak Zain, hambatan apa yang dihadapi selama proses observasi kemarin? Dari hambatan yang saya temui kemarin itu, kalau boleh saya katakan, dari anak-anak yang visual, kayaknya anak-anak visual masih terlihat kebingungan dari gambar yang saya suguhkan. Jadi beberapa gambar memang ada sedikit persamaan dari gambar-gambar yang ada, itu menggambarkan ayat berapa. Kemarin kan kita berbicara tentang Quran surat Al-Ma'un ya. Jadi ini masuk ayat keberapa, ini gambar ini masuk berapa. Mereka masih kurang cepat untuk menanggapi gambar-gambar itu masuk ayat yang keberapa. Kemarin saya lihat seperti itu. Mereka kurang begitu tanggap secara cepat. Beda dengan yang auditori. Auditori kemarin langsung, bahkan secara spontan mereka itu menceritakan dari materi yang semestinya bukan itu, tapi mereka bisa menambahi secara spontan dan bagus itu. Untuk yang memang masih kurang yang visual, kemudian untuk yang kinestetik sih sudah bagus, saya rasa sudah bagus. Cuman yang visual kemarin saya rasakan dari proses pengerjaan itu kelihatan mereka itu masih kikuk gitu, padahal sudah kita terangkan ini nanti ayat sekian, kalau gambarnya ini
ini biasanya berhubungan dengan ini. Tapi mereka untuk menyimpulkan ini ayat keberapa, mereka masih kesulitan. Berarti bisa digarisbawahi bahwa ada teknis yang mungkin. Iya, mungkin ada teknis kurang yang gitu ya? perlu saya lebih jelaskan lebih awal. Kemarin memang ada penjelasan saya, tetapi penjelasan saya mungkin dirasa untuk anak-anak yang visual masih kurang mengena di pemahaman mereka. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti akan saya lebih tekankan mereka yang visual, yang mana mereka mungkin masih, karena memang yang namanya keterangan kan dari telinga Pak, mereka lebih ke visual, makanya besok mungkin untuk visualnya akan kita tebalkan di slide atau presentasi yang kemarin kan presentasinya cuman video ya, terus presentasinya nggak seberapa banyak, hanya video. Nah mungkin besok untuk presentasinya yang berhubungan dengan materinya itu sendiri, itu memang mungkin nanti akan kita tambah, karena kemarin presentasi untuk materi mungkin kurang lebar, sementara yang kemarin yang kita tonjolkan di videonya, tetapi justru berimbasnya pada auditorinya yang bagus, malah yang visualnya malah yang kurang gitu. Jadi mestinya visual presentasi itu kan identik dengan mereka yang visual, tapi ternyata justru itu malah diambil audionya sama yang auditori. Untuk dari siswa sendiri Pak, kira-kira selama pembelajaran ada hambatan nggak? Mungkin waktu diskusinya atau waktu apa gitu? Dari siswa, kalau saya lihat yang kinestetik, yang masih kemarin masih tarik ulur, ini tempatkan mana, padahal itu instruksinya sudah jelas sekali. Jadi hubungan istilahnya hubungan kerjasama kelompoknya masih kurang cepat gitu. Mereka akan menata itu pasal secara berkelompok. Baiklah Pak Jan, ini ada 3 kalau nggak salah hambatan tadi yang muncul ya, mulai dari kegiatan PSI yang mungkin kurang nampak, terus teknis waktu pembelajaran untuk yang visual masih kurang, dan yang terakhir waktu pengerjaan tugas untuk anak-anak yang tipe kinestetik juga masih belum maksimal ya, belum paham. Nah, kira-kira dari 3 hambatan tersebut ada solusi yang bisa dimunculkan untuk mengatasi hal itu untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, untuk yang visual mungkin nanti kita atasi dengan cara, yang PSI dulu. Yang PSI nanti mungkin saya akan memfokuskan diri sebelum anak-anak masuk, itu memang perlu sekali untuk memfokuskan, membuat anak-anak enjoy, tenang dalam pembelajaran, itu memang penting, karena tanpa ketenangan hati, kesiapan mental untuk menerima pelajaran itu juga susah kita memasukkan materi. PSI penting. Kemudian yang kedua tentang anak-anak yang visual ya, yang visual mungkin nanti akan kita sedikit tambahi lagi pemberian keterangan atau mungkin penjelasan yang lebih bersifat visual untuk anak yang visual, sehingga mereka ketika mengerjakan atau membuat produk itu mereka lebih cepat. Kemudian untuk yang kinestetik mungkin nanti lebih ditekankan pada teknis kerjasama antar kelompoknya. Kemarin kayaknya masih ojo di situ, di sini ya, ini kerjasamanya yang kalau memang pemahamannya kayaknya sudah, cuman pengerjaannya, jadi komunikasi antar individu dalam satu kelompoknya yang masih kadang belum terkondisi dengan baik. Baiklah Pak Jan, kira-kira kapan penerapan solusi ini bisa dilakukan? Insya Allah dalam minggu ini saya akan berusaha untuk memperbaiki dari 3 item tadi. Ya. Akan saya susun kembali dengan baik. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lebih baik dalam penerimaan, dan juga dalam proses pembelajaran nanti anak-anak lebih sigap, lebih cepat dalam baik itu mengerjakan tugas atau membuat produk. Baiklah Pak Jan, terima kasih. Memang gini Pak Jan ya, memang ya observasi dilakukan ini paling tidak untuk mengetahui ya kira-kira kekurangan apa saja, yang model pembelajaran apa saja yang mungkin kita perlu tambahkan, sehingga pembelajaran kedepannya benar-benar berpihak kepada murid, bisa mengembangkan potensi dan minat mereka gitu. Nah, baiklah Pak Jan, secara keseluruhan mungkin kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Kita juga sudah menemukan, Pak Jan juga sudah menemukan solusi terkait kelemahan-kelemahan selama observasi kemarin, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Jan selama observasi kali ini, dan mungkin Pak Jan bisa sedikit memberikan tanggapan bagaimana pesan dan kesan kegiatan coaching atau kegiatan observasi dengan supervisor seperti ini.
paling tidak dengan adanya kegiatan supervisi ini kita bisa koreksi. Kadang-kadang orang itu ngoreksi dirinya sendiri, kadang-kadang dari sisinya sendiri mungkin dia belum terlihat. Kenapa? Karena kacamata orang kan beda-beda. Nah, ketika kita melihat dengan kacamata kita sendiri seperti ini, ternyata kacamata orang lain beda sih. Sehingga kelemahan kita tidak hanya kita lihat dari sisi penglihatan kita, tapi bisa juga dilihat dari sisi-sisi orang lain. Di sisi orang lain inilah yang penting untuk perbaikan kita. Sehingga kita akan melihat kekurangan itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi juga dari orang lain. Sehingga kekurangan-kekurangan yang mungkin yang bisa kita lihat dan bisa dilihat orang lain, ini kita bisa memperbaikinya dan menutupinya, dan bisa memperbaikinya dan bisa untuk melanjutkan yang lebih baik. Oke. Terima kasih Pak Zain. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semuanya. Baiklah, demikian kegiatan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semuanya untuk menjadi guru-guru hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.